Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, quote kita hari ini adalah orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, jadi dulu tidak ada medsos. Nah, sekarang ada medsos. Nah, adanya medsos itu adalah karena teknologi. Teknologi ada karena belajar. Maka, jikalau kamu ingin menjadi pemilik masa depan, teruslah belajar. Apalagi di masa COVID-19 ini. Nah, jadi ya, kamu harus tetap mandiri dan kamu harus tetap bisa belajar sendiri. Oke, belajar terus. Oke, topik kita hari ini adalah elektrokimia. Nah, jadi nanti ini adalah seri yang pertama. Nanti kita bagi dalam 4 seri agar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi kita membahas masalah definisi dulu. Kemudian yang kedua nanti sel volta, ya, dan seterusnya adalah sel elektrolisis, ya, dan seterusnya. Oke. Jadi yang pertama kita bahas dulu apa itu dia nanti elektrokimia. Nah, elektrokimia itu adalah, ya, ini nanti suatu reaksi, ya, kimia itu nanti akan menghasilkan, ya, arus. Nah, atau sebaliknya, arus akan menyebabkan reaksi kimia. Nah, itu dikatakan dia nanti sel elektrokimia. Nah, cuma dia nanti ini kan ada 2 tanda panahnya. Maka, ya, kayak yang kemari kita katakan dia nanti ini adalah sel volta, ya, atau sel galvani, atau, ya, dikatakan sel yang, ya, spontan. Nah, ya, ini yang ke kanan, ya. Nah, yang ke kiri ini kita katakan dia nanti adalah, ya, sel elektrolisa. Ini kita katakan, ya, sel, ya, ya, lisa. Nah, maka nanti ini dikatakan adalah sel yang non spontan. Jadi kita buatkan, ya. Berarti nanti ini kita bagi 2 dia nanti. Dia nanti apa saja dia nanti perbedaannya, ya. Yang pertama, ya, nanti berlaku dia nanti ini adalah Crow. Apa itu Crow? Ya. Nah, di sini nanti ada istilahnya katoda. Katoda itu mengalami reduksi. Kemudian nanti anoda. Anoda itu nanti mengalami oksidasi. Nah, seterusnya yang kedua kita katakan dia nanti ini adalah, ya, knapel. Ini harus betul-betul, ya, dihafalkan, ya. Nah, ini artinya katoda mempunyai kutub positif, kemudian anoda mempunyai kutub, iya, negatif. Nah, berarti kalau di sini di sel volta yang pertama, iya, juga berlaku Crow. Ya, sama, ya. Maka nanti katoda ini nanti akan mengalami reduksi, ya, kemudian anoda nanti akan mengalami oksidasi. Maka kalau ditanya apakah persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama, ya, Crow. Ya, yang kedua, apakah perbedaannya? Oh, kalau di sini nanti namanya adalah kepanpol. Ya. Nih, ya, katoda itu dia nanti kutubnya adalah, ya, positif, kemudian anoda nanti kutubnya adalah, ya, negatif. Jadi, knapel itu katoda negatif, anoda positif untuk elektrolisa. Ya, marilah itu. Kemudian yang ini katoda positif, anoda negatif untuk sel volta. Ya, nilai itu. Nah, jadi, ya, coba kita perhatikan dulu reaksinya. Kalau reaksi di katoda itu bagaimana? Ya, ini, ya, saya buatkan reaksi di katoda ini, ya. Ini reaksi di katoda. Kutubnya apa tadi? Ya, kalau dia nanti, ya, sel volta, oh berarti kutubnya,
iya positif ya. Tapi kalau untuk dua-dua ya nggak perlu kita buat kutubnya karena nanti terjadi perbedaan kutub. Pokoknya reaksi reduksi di katoda itu gimana? Contohnya Cu ya 2 positif. Ini nanti bentuknya aqua. Ya, ini nanti akan berubah menjadi Cu dan ini nanti adalah solid. Nah, ini yang pertama. Jadi, ya, yang perlu kita ketahui di sini adalah ya, di katoda akan terjadi reduksi. Bilangan oksidasinya positif 2, yang ini 0. Nah, maka nanti ini harus kita setarakan dulu. Tambahkan dengan 2 elektron. Nah, jadi ya, yang tadinya aqua menjadi solid. Artinya, misalkan di dalam suatu larutan dia nanti ya, itu tidak nampak ionnya, tetapi setelah dielektrolisis atau dia nanti ya, setelah dia nanti mengalami reduksi, maka dia nanti menjadi nampak di dalam bentuk padatan. Itulah di katoda. Nah, ini berlaku untuk si ya, elektrolisa dan berlaku juga untuk sel volta. Yang kedua, di anoda dia nanti akan terjadi reaksi oksidasi. Contohnya apa? Oh, misalnya Fe. Ya, ini nanti berubah menjadi Fe2 positif. Maka nanti kita setarakan dulu. Oh, berarti tambahkan dengan 2 elektron. Nah, kemudian dia nanti ini solid dan yang ini nanti adalah aqua. Nah, artinya yang tadinya ini ada padatan, setelah dioksidasi maka menjadi hilang. Sebenarnya bukan hilang, tetapi dalam bentuk larutan. Jadi, untuk anodanya yang pertama ya, bilangan oksidasinya naik. Yang kedua, melepas elektron. Nanti perlu nanti jalannya elektron dari mana ke mana. Nah, yang ketiga, dari padatan menjadi habis. Atau dia nanti di anodanya lama-lama dia nanti akan habis atau berkurang. Nah, kalau dia di katoda mengalami reduksi, maka dia nanti sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah potensial elektroda standar. Nah, apakah itu potensial elektroda standar? Maka nanti ini didefinisikan adalah ya, potensial ya, reduksi semua unsur ya, ini terhadap reduksi ion H positif. Nah, jadi semua unsur di dunia ini mempunyai potensial reduksi masing-masing, dan itu ya diukur terhadap reduksi dari hidrogen. Jadi kalau reduksi ion hidrogen itu kira-kira begini. H positif nanti akan berubah menjadi H2. Betul nggak ini reduksi? Oke, berapa bilangan oksidasinya? Positif 1, yang ini 0. Namanya reduksi. Maka yang pertama perlu disetarakan. Kalau ini atom hanya 2, maka di sini harus 2. Nah, kemudian muatannya di sini positif ya 2, di sini 0. Maka biar sama dengan 0, maka ditambahkan dengan minus 2. Ini. Maka dia nanti ya dikatakan dia nanti E0. E0-nya itu adalah ya 0 volt gitu. Ya. Nah, untuk mengukur semua unsur-unsur atau reaksi, setengah reaksi, reduksi, maka dia nanti dihitung terhadap potensial reduksi ion H positif menjadi H2 yang nilainya 0. Contoh misalnya, kita ambil dia nanti Cu2 positif ditambahkan dengan 2 elektron, ini akan menghasilkan Cu ya, di mana nanti E0-nya ini ya di tabel kita peroleh 0,34 volt. Nah, selanjutnya ya Zn misalnya, Zn 2 positif ditambahkan dengan 2 elektron, ini akan menghasilkan ya Zn, kemudian nanti E0-nya minus 0,76 volt. Nah,
maka di sini ya perlu kita ketahuin ya, nilai dari potensial reduksi si CU-nya adalah positif. Nah, jadi yang positif itu dia nanti akan cenderung mengalami reduksi. Nggak mutlak ya. Nah, reduksi atau oksidasi itu ya tergantung kepada ya dua unsur yang dibandingkan. Ya. Kalau dia nanti terbesar mengalami reduksi, kalau dia paling kecil mengalami oksidasi. Jadi ini ya perlu kita ya tekankan, artinya potensial reduksi si CU positif, berarti potensial oksidasinya negatif. Ya. Nah, kalau yang ini potensial reduksinya negatif, berarti potensial oksidasinya besar. Ya. Maka dia nanti kalau dibandingkan kedua buah unsur ini, nanti ini akan mengalami reduksi dan ini nanti akan mengalami ya oksidasi. Nah, jadi ya semua unsur-unsur itu sebenarnya sudah dibuatkan dalam bentuk tabel dia nanti nilainya. Nah, maka dia nanti muncullah yang namanya deret volta. Apa itu deret volta? Oke, mari kita lihat. Deret volta itu adalah ya, ini merupakan, kita simpulkan ya, ini merupakan urutan. Nah, urutan ya potensial ya reduksi dari semua unsur gitu. Perwakilan. Jadi unsur-unsur apa saja? Oke, coba kita urutkan ya, dari ujung kita buatkan. Oke, kita urutkan ya. Nah, jadi caranya terserah bagaimana kalian menghafalnya ya. Tapi kita buatkanlah seperti ini. Kalau banyak cakap nanti mengakibatkan Ali menjadi jengkel, Ferry cowok, Nita senang, playboy. Kemudian di sini ada H. Sebelum Bibi curiga hingga Agus potong anunya. Nah, jadi inilah dia nanti ya cuplikan dari unsur-unsur yang ada di alam ini, deretannya dari terkecil hingga yang terbesar. Ingat ya, ini hanya perwakilannya. Nah, jadi ini nanti nilainya adalah 0. Nah, yang ini nanti nilainya ini ya, kalau kita ambilkan dari tabel, ini nilainya adalah 0,34. Nah, kalau yang ini dia nanti ya nilainya adalah minus 0,76. Ya, jadi semakin kemari dia nanti semakin negatif, yang ini semakin positif. Nah, ya, maka dia nanti seandainya kita hubungkan antara ini dengan ini ya, dengan si CU-nya, oh berarti ini akan mengalami reaksi apa? Iya, oksidasi. Yang ini akan mengalami apa? Ya, ini CU-nya akan mengalami, iya, ini akan mengalami reduksi. Nah, ini hal yang penting ya. Nah, pertanyaan, bisa nggak ini mengalami oksidasi? Oh, bisa ya, jika dibandingkan terhadap yang ini. Tuh, ya. Nah, berarti ini akan mengalami oksidasi ya, dan ini akan mengalami iya reduksi. Ya. Nah, selanjutnya, bisakah ini mengalami reduksi? Bisa. Maka nanti kalau dibandingkan dengan ini, maka ini akan mengalami iya reduksi ya, dan ini nanti akan mengalami oksidasi. Jadi dia nanti relatif gitu ya.
Nah, artinya apa? Ya, jikalau diberikan kita misalnya 2 buah potensial reduksi unsur, maka siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi, maka bisa kita tentukan. Dengan ketentuan nanti potensial reduksi yang besar itu akan mengalami reduksi. Ya. Nah, potensial reduksi yang kecil ini akan mengalami oksidasi. Jadi kira-kira gini. Ini potensial reduksinya besar. Berarti potensial oksidasinya kecil, makanya mengalami reduksi. Ini potensial reduksinya kecil, negatif. Maka kita anggap potensial oksidasinya ya besar, maka dia akan mengalami oksidasi. Nah, di dalam deret volta ini hal-hal yang terpenting nanti adalah ya, yang pertama dia nanti adalah ya. Nih. Pertama, ya, logam ya ditambahkan dengan HCl atau kita katakanlah dia nanti ini asam encer, asam apa saja boleh ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan apa? Ini akan menghasilkan garam. Ya, ditambahkan dengan ya gas H2. Dengan persyaratan nanti logam yang mana? Oh, ini adalah logam yang di sebelah kiri ya atom H. Contoh misalnya, kalau kita ambil dia nanti misalnya Fe ditambahkan dengan misalnya HCl. Dan kita anggap dia nanti ini valensinya adalah ya positif 2. Oh, berarti ini bisa FeCl2 ditambahkan dengan H2. Jadi lihat, ini Fe-nya di sebelah kiri. Jadi potensial oksidasinya ya kita katakan tinggi karena potensial reduksinya kecil, negatif gitu. Nah, jadi ya kalau kita buatkan dia nanti ya Cu ditambahkan dengan HCl. Oh, nanti ini paling tinggal setarakan aja ya. Ini 2. Maka dia nanti ini iya tidak bereaksi. Kenapa? Lihat Cu itu di sebelah kanan. Ya, maka dia nanti tidak akan ya bereaksi. Nah, ya, seterusnya ya. Di sini sebenarnya ada dia nanti ya sebelum ke Zn ini nanti namanya ada H2O. Nih. Ya. Makanya dia nanti pada elektrolisa dia nanti ya atom-atom yang sukar mengalami ya reduksi di katoda nanti ya adalah golongan 1A, golongan 2A, kemudian ya Al, kemudian Mn. Kenapa? Ya, karena nanti air itu lebih mudah direduksi dibandingkan dengan ya golongan ini. Kenapa? Karena ya logam-logam itu tadi di sebelah kiri atom H. Nah, jadi ya itu untuk reaksi elektrolisis nantinya. Ya. Oke. Nah, jadi ya dari deret volta ini nanti ya sebenarnya ini tidak perlu dihafalkan. Tapi minimal nanti kita hafalkanlah dia nanti yang di sebelah ya kiri atom H ini. Itu biasanya ya soal-soal muncul seperti itu ya. Misalnya ya logam-logam di bawah ini yang larut atau yang bereaksi ya dengan asam adalah ya, maka dibuatkan dia nanti yang ini atau ya yang sebelah kirinya ya. Jadi cara menghafalnya bagaimana? Sebelum Bibi curiga hingga Agus potong anunya. Terserah ya bagaimana cara menghafalnya. Nah, yang kedua nanti adalah ya kita katakan dia nanti logam ya, logam itu nanti kalau kita tambahkan dengan garam ya maka akan menghasilkan apa? Ya, ini akan menghasilkan dia nanti ya garam ya ditambah ya dengan ya logam 2 gitu. Ya, ini logam 1 gitu ya. Artinya reaksi pengusiran. Maka dia nanti logam yang mana?
Ya. Nah, jadi ini persyaratannya adalah logam yang di sebelah kirinya. Misalnya, saya buatkan. Ya. Nah, misalnya ada Na ditambahkan dengan ya AlCl3. Bisa nggak ini bereaksi? Nah, kamu cek ya, Na itu di mana? Oh, Na itu di sebelah kiri atom H. Oh, berarti ini bisa berlangsung. Maka ini menjadi NaCl ditambahkan dengan ya Al. Jadi tinggal setarain aja. Berarti nanti ini 3, kemudian nanti ini 3. Nah, contoh lain misalnya, kalau saya buatkan Fe ditambahkan dengan NaCl, ini bisa nggak bereaksi? Gitu. Ya. Nah, jadi Fe itu di mana? Oh, di sini. Na itu di mana? Di sini. Oh, berarti nggak bisa bereaksi. Nah, prinsipnya tadi sebenarnya sederhana, ya. Coba lihat. Ini ya kemari mengalami oksidasi. Betul nggak oksidasi? Coba cek bilangan oksidasinya. Ini berapa bilangan oksidasinya? 0. Ini berapa? Ya, positif 1. Ya. Nah, selanjutnya yang ini kemari mengalami reduksi. Ini berapa bilangan oksidasinya? Positif 3. Yang ini nanti 0. Berarti yang ini kemari kita katakan dia nanti mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi. Jadi coba kita cek. Ini betul enggak? Iya. Jadi ini ya mengalami oksidasi, yang ini mengalami reduksi. Itu aja. Oke, jadi nanti ya persyaratan ini kita gunakan untuk sel volta kemudian elektrolisa.